Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amir Juan. Saya kali ini akan menjelaskan tentang materi Scrum Master, itu peran strategis dalam mewujudkan tim agile yang efektif. Pertama, pengantarnya itu dunia pengembangan produk lunak itu terus berubah dengan cepat. Lalu metode tradisional sering sulit menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pengguna. Metode tradisional di sini maksudnya seperti waterfall. Nah, oleh karena itu, Agile dan Scrum muncul sebagai solusi untuk meningkatkan adaptasi, kolaborasi, dan kecepatan hasil. Apa apa itu Agile? Agile adalah pola pikir atau mindset yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan respon cepat terhadap perubahan. Nah, fokus utama dari Agile itu yaitu memberikan nilai nyata kepada pengguna secara bertahap dan berkelanjutan. Agile bukan metode tunggal, melainkan filosofi yang dapat diterapkan di berbagai bidang. Lalu lanjut ada Scrum sebagai framework. Framework di sini maksudnya framework Agile. Nah, Scrum merupakan implementasi praktis dari Agile, berisi seperangkat peran, acara atau events, dan artefak atau artifacts yang saling terstruktur. Nah, Scrum ini sangat eh, sangat fleksibel. Jadi, Scrum ini bisa diterapkan di dunia pengembangan produk lunak, bisa diterapkan di penelitian, bisa diterapkan di perencanaan proyek, dan maupun proyek akademik atau tugas kelompok. Nah, keterbatasan metode waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu metode tradisional. Nah, keterbatasan yang dimiliki oleh metode-metode tradisional, contohnya seperti waterfall, yaitu seperti proses kerja linear dan tidak fleksibel, lalu perubahan sulit dilakukan setelah fase awal, minimnya keterlibatan pengguna, dan risiko tinggi bila hanya mengandalkan satu project manager. Nah, seperti yang diketahui, metode waterfall itu metode yang alurnya itu seperti air terjun. Jadi, misalnya terjadi perubahan di tengah-tengah proses, itu bakal sangat sulit. Makanya di sini disebut proses kerja linear dan tidak fleksibel. Lalu perubahan itu bakal sulit dilakukan setelah fase awal sudah dilewati. Lalu di waterfall juga sangat minim keterlibatan dari pengguna karena keterlibatan pengguna itu banyaknya pada fase awal, yaitu misalnya pada fase pengumpulan kebutuhan. Makanya setelah fase awal, keterlibatan pengguna itu semakin minim. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dan nilai utama Agile. Ada 4 nilai utama dari Agile, yaitu individu dan interaksi lebih penting dari proses dan alat. Lalu perangkat lunak yang berfungsi lebih penting dari dokumentasi yang lengkap. Lalu ada kolaborasi dengan pelanggan lebih penting dari negosiasi kontrak. Lalu ada respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Jadi maksudnya ini Agile itu sangat fleksibel. Misalnya pengguna bisa terlibat lebih banyak di dalam proyek daripada metode-metode tradisional yang lainnya. Misalnya terjadi perubahan dari pengguna di tengah-tengah proses, itu bisa direspon dengan baik dibandingkan metode-metode lainnya. Makanya disebutkan itu salah satu nilai utama dari Agile, yaitu kolaborasi dengan pelanggan yang lebih penting, lalu respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Nah,
Lanjut ke komponen esensial Scrum. Ada 3 pilar utama dari Scrum. Itu yang pertama transparansi, lalu yang kedua ada inspeksi atau inspect, lalu yang ketiga ada adaptasi atau adapt. Komponen-komponen dari Scrum yaitu ada 3, ada peran, acara, dan artefak. Di peran ada product owner, Scrum Master, dan developer. Lalu di acara ada sprint, planning, daily, review, dan retrospektif. Lalu yang ketiga artefak, itu ada product backlog, ada sprint backlog, dan increment. Nah, nilai dan faktor keberhasilan Scrum itu ada tiga kunci sukses Scrum. Yang pertama, kolaborasi erat dengan pengguna. Lalu ada dukungan penuh dari manajemen dan tujuan produk yang jelas dan terukur. Scrum mendorong budaya transparan, cepat belajar, dan berorientasi pada hasil. Nah, kita masuk ke peran kunci yang ada di dalam Scrum. Seperti yang diketahui tadi, peran di dalam Scrum itu ada 3. Ada Product Owner, ada Scrum Master, dan Developers. Product Owners bertanggung jawab untuk menentukan prioritas dan nilai produk. Lalu Scrum Master memastikan proses berjalan sesuai dengan prinsip agile. Dan developers mengimplementasikan backlog menjadi produk fungsional. Perbedaan Scrum dengan eh, metode-metode tradisional, Scrum itu menggantikan hierarki tradisional dengan tanggung jawab yang kolaboratif. Jadi Scrum ini merupakan framework yang menerapkan kolaboratif yang lebih tinggi. Jadi segala sesuatu memiliki tanggung jawab yang lebih kolaboratif. Nah, kita mungkin masuk ke Scrum Master. Yaitu Scrum Master sebagai servant leader. Nah, peran-peran Scrum Master sebagai servant leader itu ada pelatih atau coach tim agar paham nilai agile. Jadi Scrum Master harus bisa melatih atau mengajari tim nilai-nilai agile. Lalu ada fasilitator proses Scrum agar berjalan efektif. Lalu pelindung tim dari gangguan eksternal, mediator antara tim dan stakeholder. Lalu yang terakhir ada pemecah hambatan atau impediment remover. Nah, Scrum Master ini bertanggung jawab agar semua proses Scrum itu berjalan dengan baik. Scrum Master memastikan bagaimana proses-proses yang menggunakan proses-proses Scrum bisa berjalan dengan baik, terbebas dari gangguan eksternal, lalu dia harus bisa mengajari tentang nilai-nilai agile, lalu bisa menjadi mediator antara tim dan stakeholder, lalu bisa memecahkan hambatan atau impediment remover. Nah, skill yang diperlukan Scrum Master ada 2, hard skill dan soft skill. Untuk hard skill, Scrum Master harus menguasai Scrum Guide, Agile Manifesto, Lean Principles, lalu memahami CI/CD, testing, backlog, backlog management, lalu bisa menggunakan tools seperti Jira, Trello, ClickUp, atau Notion. Untuk soft skill yang harus dimiliki oleh Scrum Master itu ada empati, komunikasi efektif, kepemimpinan adaptif. Lalu konflik manajemen juga penting untuk seorang Scrum Master dan coaching mindset. Karena Scrum Master harus bisa um, mengajari bagaimana timnya tentang agile. Lalu Scrum Master juga harus
memiliki kemampuan membangun budaya belajar dalam tim. Nah, tantangan bagi seorang Scrum Master itu banyak. Beberapa di antaranya ada jika tim belum memahami mindset agile, maka dia harus eh, memiliki usaha lebih untuk mengajarkan bagaimana tim tentang agile. Lalu, jika budaya organisasi di mana Scrum itu diterapkan masih tradisional, lalu ada kurangnya dukungan dari manajemen, lalu peran Scrum Master disalahartikan sebagai project manager. Sedangkan Scrum Master itu berperan untuk menjaga proses Scrum berjalan dengan efektif, bukan sebagai project manager. Lalu yang terakhir ada menjaga motivasi dan sinergi dalam tim lintas keahlian. Jadi Scrum Master harus bisa menjaga motivasi dari tim dan menjaga sinergi dalam tim di mana di dalam tim itu pasti memiliki lintas keahlian yang berbeda. Scrum Master harus memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi itu agile, mindset fleksibel dan kolaboratif. Sedangkan Scrum itu framework praktis untuk mengelola perubahan. Lalu Scrum Master berperan sebagai penggerak dan penjaga nilai agile. Lalu keberhasilan agile bergantung pada komitmen, komunikasi, dan adaptasi. Mungkin sekian presentasi saya tentang Scrum Master. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.